Para kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Penguntar FM dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malaku zil malakut wal jabbaru zil jabarut alladzi khalaqal maut wal hayata ikhtibaran alal imani was subut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Marilah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita peluang pahala begitu besar di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Mari meniti hari demi hari di bulan ini dengan kesungguhan amal dan kekhusyuan di dalam hati kita masing-masing. Sepenuh doa keselamatan dan kesejahteraan semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan contoh begitu jelas kepada kita bagaimana mengisi bulan Ramadan dengan penuh dengan amal kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak awal Ramadan memang telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan musim kebaikan, di mana setiap pecinta kebaikan diundang untuk berlomba-lomba memanfaatkan kesempatan dalam hari-harinya yang sangat singkat dengan memenuhinya dengan amal kebaikan yang bermacam-macam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ciri khusus pada bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tusaffadu fihi syayatin wa yunadi fihi munadin kulla laylah ya baghiyal khairi halumma wa ya baghiyal syarri aqsir hatta yanqadi Ramadan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, bulan Ramadan adalah bulan di mana dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan pun dibelenggu. Serta berserulah malaikat, wahai pencari kebaikan, sambutlah. Wahai pencari kejahatan, berhentilah. Demikian sampai berakhirnya bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Maka inilah yang harus kita yakini dalam hati sejak awal menyambut Ramadan. Visi kita adalah menjadikannya sebagai ladang amal kebaikan serta keberkahan. Adalah sebuah kesalahan jika ada yang memandang bahwa kemuliaan Ramadan hanya terkait keistimewaan ibadah puasa saja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah mencontohkan dengan jelas kepada kita melalui banyak riwayat yang sahih yang tersebar di kitab para ulama, bagaimana mereka mengisi Ramadan dengan berbagai amal kebaikan yang begitu rupa, serta berlomba-lomba dan terus berlomba seolah tak rela jika bulan ini hanya berhiaskan kemalasan dan duduk semata. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apa sajakah amal kebaikan dan ibadah unggulan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di hari-hari Ramadan yang penuh berkah? Mari sejenak kita mengkaji dengan singkat satu demi satu agar memotivasi kita untuk mampu menjalankannya di bulan Ramadan yang telah berjalan beberapa hari ini. Yang pertama, menjalankan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan. Salah satu yang menjadi ciri khas bulan Ramadan adalah sholat tarawih berjamaah. Bulan Ramadan menjadi begitu semarak di malam hari karena pelaksanaan sholat tarawih berjamaah. Riwayat tentang keutamaan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih ini begitu sering kita dengar di hari-hari ini, dan bahkan telah kita hafal tanpa sengaja.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda melalui lisannya yang mulia, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma qaddama min zanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan iman dan pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari. Menjalankan sholat tarawih dengan penuh keimanan dan keyakinan akan keutamaan pahalanya akan membuahkan gugurnya dosa-dosa kita yang terdahulu. Karenanya, ini menjadi amal unggulan di bulan Ramadan yang sungguh sangat sayang untuk dilewatkan begitu saja. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sejarah pelaksanaan sholat tarawih berjamaah ini tidak lepas dari peran seorang sahabat yang mulia. Beliaulah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dahulu pada awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak beberapa sahabat untuk menjalankan qiyam Ramadan. Namun dari hari ke hari kaum muslimin bersemangat dan jumlahnya terus bertambah. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk sholat sendiri-sendiri di rumah masing-masing karena takut hal tersebut menjadi wajib adanya bagi umatnya. Ini adalah bentuk kasih sayang seorang pemimpin terhadap umatnya. Namun, waktu terus berjalan. Ketika Umar melihat para sahabat di Madinah sholat sendiri-sendiri saat malam Ramadan menjelang, maka kemudian beliau berinisiatif dan beristihad untuk mengumpulkan kembali kaum muslimin dalam sholat tarawih berjamaah dan memerintahkan sahabat Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya. Maka marilah kita terus berusaha istiqomah dalam menjalankan sholat tarawih berjamaah agar menambah syiar dan cahaya dalam bulan suci Ramadan ini. Sholat tarawih hendaknya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati, bukan hanya karena ingin dilihat oleh sahabat kita ataupun dengan khalayak ramai. Sholat tarawih juga hendaknya kita jalankan dengan penuh kekhusyuan, bukan malah sebaliknya kita mengerjakannya dengan cepat ataupun terengah-engah, bahkan jauh dari namanya kekhusyuan serta ketenangan. Kita bisa bercermin bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu bersungguh-sungguh dalam menjalankan qiyamul lailnya. Bahkan hingga kaki beliau yang mulia bengkak-bengkak karena begitu lamanya beliau berdiri bermunajatkan kepada Ilahi. Semoga kita mampu untuk menghayati serta menjalani ibadah tarawih Ramadan yang benar-benar membantu kita untuk menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal unggulan yang kedua ialah tilawah dan tadarus serta mempelajari Al-Quran. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran, adalah bulannya Al-Quran. Bukan saja karena Al-Quran turun di dalam bulan Ramadan, namun karena memang salah satu agenda dan amalan Ramadan adalah dengan membaca dan mempelajari Al-Quran. Inilah salah satu sunnah dalam bulan Ramadan yang begitu jelas dicontohkan oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas diceritakan, an Ibni Abbas qala wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Quran. Adalah Jibril menemui Rasulullah tiap malam dalam bulan Ramadan dan bertadarus Al-Quran bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Sudah menjadi kebiasaan baik yang ada di masyarakat kita bersama-sama membaca dan saling menyimak bacaan Al-Quran yang sering disebut dengan tadarusan.
Begitu pula dengan kebiasaan lain, yaitu menghatamkan Al-Quran dalam 30 hari dalam bulan suci Ramadan ini. Semua ini harus kita jaga dan kita syukuri. Dan tentu saja tidak lupa kita berusaha untuk meningkatkan diri kita masing-masing dari hari ke harinya. Bukan hanya sekedar membaca atau tilawahnya saja, namun juga mempelajari serta memahami makna-maknanya. Dengan mengingat makna tadarus sendiri secara bahasa adalah saling belajar dan mempelajari Al-Quran. Hal ini tentu menjadi amal terbaik yang pernah Rasulullah SAW promosikan di depan para sahabatnya. Bahkan beliau pun bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Maka setiap kita bisa berusaha untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Dari yang mulai sederhana dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran huruf per huruf, belajar dan mengajarkan tafsir atau makna ayatnya dari Al-Quran Karim, atau bahkan hingga belajar memahami makna serta kandungan hukum yang berada dalam Al-Quran tersebut. Ini semua tentu bukan hal yang mudah, namun bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memulai atau meningkatkan kedekatan kita terhadap Al-Quran. Semoga Allah dapat memudahkan hati kita untuk bersama kita mempelajari serta mendalami Al-Quran. Amin Allah. Baik, muslimin yang